Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Alvino Joel Cahyadi 2. Aprilia Hoirunisa 3. Fadila Stalitsa Agnian 4. Kiara Aurelia Aquina Putri 5. Theon Andrea Netanil Wihardani. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang robot pemungut sampah. Berikut permasalahannya. Siswa yang sering membuang sampah sembarangan. Contoh dari berbagai masalah yang terjadi. 1. Seorang siswa yang membuang sampah bekas makanan ke sekitar kelas. 2. Seorang siswa yang membuang sobekan kertas di kelas. Solusi masalah untuk menyelesaikannya yaitu dengan menggunakan teknologi robot pemungut sampah untuk mengambil sampah yang berserakan. A. Kecanggihan robot pemungut sampah. Robot pemungut sampah dilengkapi dengan berbagai kecanggihan teknologi, seperti sensor dan algoritma pengenalan objek. Dengan menggunakan sensor, robot ini bisa mendeteksi keberadaan sampah di sekitarnya, baik itu sampah plastik, kertas, atau jenis sampah lainnya. Teknologi pengenalan objek memungkinkan robot untuk membedakan sampah dengan objek lain yang tidak perlu diambil. Selain itu, robot ini bisa beroperasi secara otomatis, mengurangi intervensi manusia dan dapat bekerja dalam waktu yang lebih lama tanpa lelah. Selain itu, robot pemungut sampah dapat dihubungkan dengan sistem cloud untuk memantau efektivitas dan efisiensi kerjanya. Melalui sistem ini, dapat diketahui area mana yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal kebersihan dan juga melakukan pemrograman ulang jika diperlukan. B. Cara kerja alat robot pemungut sampah. Robot pemungut sampah bekerja dengan cara menggerakkan dirinya sendiri di sekitar area yang ditentukan menggunakan roda atau mekanisme penggerak lainnya. Ketika robot mendeteksi sampah, sensor yang ada pada robot akan mengenali jenis dan lokasi sampah tersebut. Kemudian, robot akan bergerak mendekat ke lokasi tersebut dan menggunakan mekanisme seperti lengan atau penyedot untuk mengumpulkan sampah tersebut. Sampah yang terkumpul akan disimpan dalam wadah di dalam robot. Setelah wadah penuh atau robot selesai mengumpulkan sampah di area tertentu, robot akan kembali ke stasiun pengisian untuk mengosongkan wadah dan mempersiapkan diri untuk tugas berikutnya. Proses ini terjadi secara otomatis, dan robot dapat terus bekerja tanpa perlu dikendalikan manusia, memberikan solusi yang efisien untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. C. Cara membuat robot pemungut sampah. 1. Menentukan konsep dan desain. Sebelum memulai, tentukan tujuan robot, seperti A. Jenis sampah. Apakah hanya kertas, plastik, atau semua jenis sampah? B. Area operasi. Dalam ruangan atau di luar ruangan. C. Metode pemungutan. Menggunakan tangan robot, vakum, atau mekanisme lain. Buat sketsa desainnya. Misalnya roda untuk mobilitas, lengan penjepit untuk mengambil sampah, dan wadah penyimpanan. 2. Menyiapkan komponen utama. A. Rangka dan bodi. Bisa menggunakan akrilik, aluminium, atau plastik untuk membuat kerangka robot. B. Sistem mobilitas. Menggunakan roda motor DC atau motor servo untuk pergerakan, atau kaki, jika ingin lebih kompleks. C. Mekanisme pemungutan. A. Lengan robot. Bisa dibuat dengan motor servo dan penjepit untuk mengambil sampah. B. Vakum. Jika ingin menghisap sampah kecil. C. Sabuk berjalan conveyor belt untuk memindahkan sampah ke wadah. D. Sensor ultrasonik untuk mendeteksi rintangan dan menemukan sampah. Kamera plus AI jika ingin mengenali sampah secara otomatis. Infrared bisa digunakan untuk mengikuti jalur tertentu. E. Microcontroller. A. Arduino. Mudah diprogram dan cocok untuk proyek DIY. B. Raspberry Pi. Jika membutuhkan AI atau pemrosesan gambar. F. Sumber daya, baterai li-ion atau powerbank untuk daya robot. 3. Merakit robot. 1. Membuat rangka dan memasang roda. Pasang motor DC dengan driver motor seperti L298N. Hubungkan dengan microcontroller untuk mengontrol pergerakan. 2. Memasang sensor. Sensor ultrasonik di bagian depan untuk navigasi. Sensor kamera, jika ada, untuk mengenali sampah.
3. Membuat mekanisme pemungutan. Gunakan motor servo untuk lengan robot dan penjepit. Hubungkan dengan mikrokontroler dan programkan gerakannya. 4. Menghubungkan semua ke sistem kontrol. Gunakan Arduino, Raspberry Pi untuk mengontrol semua komponen. Pastikan koneksi listrik dan komunikasi antar komponen berjalan dengan baik. 4. Pemrograman robot. Gunakan Arduino IDE untuk Arduino, atau Python untuk Raspberry Pi untuk mengatur. 1. Pergerakan robot maju, mundur, belok. 2. Pemrosesan data dari sensor untuk mendeteksi sampah. 3. Aktivasi mekanisme pemungutan saat sampah terdeteksi. Contoh kode sederhana untuk menggerakkan motor dengan Arduino. 5. Pengujian dan penyempurnaan. 1. Uji coba robot untuk memastikan semua bagian berfungsi. 2. Kalibrasi sensor agar dapat mendeteksi sampah dengan akurat. 3. Jika menggunakan AI, latih model pengenalan sampah. Contoh gambar robot pemungut sampah. D. Robot pemungut sampah memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa dampaknya. Dampak positif. 1. Lingkungan lebih bersih. Robot dapat membersihkan sampah dengan lebih cepat dan efisien, mengurangi pencemaran di jalanan, sungai, dan lautan. 2. Efisiensi dan produktivitas. Robot dapat bekerja terus-menerus tanpa lelah, mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia dalam pekerjaan berat atau berbahaya. 3. Mengurangi risiko kesehatan. Pekerja kebersihan sering terpapar limbah berbahaya. Dengan robot, risiko ini bisa dikurangi. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Kehadiran robot canggih dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan teknologi hijau. Dampak negatif. 1. Pengurangan lapangan kerja. Jika robot menggantikan pekerja kebersihan, hal ini bisa menyebabkan pengangguran di sektor tersebut. 2. Biaya tinggi. Pembuatan dan perawatan robot membutuhkan investasi besar, yang mungkin tidak terjangkau untuk semua daerah. 3. Ketergantungan teknologi. Jika robot mengalami kerusakan atau kesalahan sistem, proses pembersihan bisa terganggu. 4. Masalah limbah elektronik. Robot sendiri memiliki masa pakai terbatas, sehingga berpotensi menambah limbah elektronik jika tidak dikelola dengan baik. Robot pemungut sampah memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Di antaranya: 1. Biaya produksi dan pemeliharaan tinggi. Pembuatan, perawatan, serta perbaikan robot membutuhkan teknologi canggih dan biaya besar. Tidak semua daerah mampu mengalokasikan dana untuk teknologi ini. 2. Keterbatasan dalam mengenali sampah. Robot mungkin kesulitan membedakan jenis sampah, terutama yang tertutup atau tersembunyi. Sensor dan sistem AI-nya masih bisa mengalami kesalahan dalam memilah sampah yang dapat didaur ulang dan yang tidak. 3. Keterbatasan mobilitas dan aksesibilitas. Robot bisa mengalami kesulitan beroperasi di medan yang sulit seperti jalan berbatu, daerah sempit, atau lingkungan dengan banyak rintangan. Di daerah dengan infrastruktur buruk, robot mungkin tidak efektif. 4. Ketergantungan pada listrik atau sumber energi. Robot memerlukan daya untuk beroperasi, sehingga konsumsi energi bisa menjadi tantangan, terutama di daerah dengan pasokan listrik terbatas. Jika menggunakan baterai, robot perlu diisi ulang secara berkala, yang bisa mengurangi efisiensi kerja. 5. Potensi pengurangan lapangan kerja. Jika diadopsi secara luas, robot bisa menggantikan pekerjaan petugas kebersihan, yang berisiko meningkatkan angka pengangguran. 6. Risiko kerusakan dan gangguan teknis. Robot bisa mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim, vandalisme, atau kesalahan teknis. Jika sistem mengalami error, bisa menyebabkan operasional terganggu atau bahkan membahayakan orang di sekitarnya. Kesimpulan, bahwa robot pemungut sampah biasanya menyoroti efisiensi dan inovasi teknologi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Robot ini dirancang untuk mengumpulkan sampah secara otomatis, mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia, dan meningkatkan kebersihan di area publik. Sekian video yang kami sampaikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.